Kita bicara di dalam, ajak Mas Yoga sok berkuasa. Kami sepertinya pulang saja ya, Riana. Ucap Amira padaku. Sepertinya dia tidak ingin mendengar obrolan kami nantinya. Iya, Riana. Mas pulang saja dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa cepat-cepat hubungi, Mas. Ucap Mas Chandra padaku. Memang seharusnya kamu tidak ada di sini. Ucap Mas Yoga kasar pada Mas Chandra. Mas Chandra hanya menatap Mas Yoga dengan tangan mengepal. Sepertinya dia tengah menahan amarah. Ya sudah, Mas, Amira. Terima kasih banyak sudah nemenin aku, ucapku merasa tak enak. Mereka bakalan datang sebentar lagi, Riana, ucap Amira padaku. Yang dia maksud pasti pembantu dan satpam untuk rumahku ini. Aku mengangguk pada Amira, lalu melepas kepergian mereka. Setelah itu aku langsung membuka pintu rumah dan masuk tanpa mempersilahkan mereka masuk. Mas Yoga dengan cepat mengikuti langkah kakiku memasuki rumah. Rumah ini bagus sekali, Riana. Aku bakalan sangat betah tinggal di sini, ucap Mas Yoga. Sedangkan ibu juga bersikap sama. Dia sangat suka dengan rumah ini kayaknya. Ibu lalu duduk di sofa ruang tamu. Aku ikutan duduk di seberang ibu mertuaku. Sedangkan Mas Yoga masih berdiri asyik melihat-lihat seisi rumah. Apa yang kamu inginkan datang ke rumah ini? Tanyaku pada Mas Yoga. Dia menatapku lalu beranjak duduk di sofa di samping ibunya. Aku dan ibu datang ke sini untuk memintamu supaya jangan menggugat cerai Mas. Ucapnya. Iya, ibu tidak setuju kalian bercerai. Saat mendengar cerita Yoga perihal kamu ingin bercerai langsung ibu datang ke sini, ibu mertuaku. Apa yang merasuki mertuaku, bukankah selama ini dia ingin sekali kami bercerai? Maaf, Bu, tapi aku sudah memutuskan untuk berpisah dari Mas Yoga. Dia kan sudah punya rindu. Lagian ibu juga sangat sayang padanya. Bukankah selama ini perceraian ini yang ibu inginkan? Ucapku sedikit ketus. Ibu minta maaf Riana. Ibu tidak tahu kebenarannya. Sekarang ibu menyesal. Kalian bersatu kembali ya. Kasihan anak yang ada dalam kandunganmu. Dia berhak hidup bahagia dengan kedua orang tuanya tanpa berpisah. Ucap ibu berusaha membujukku. Kebenaran apa yang ibu maksud? Kebenaran tentang kekayaan yang aku dapatkan dari warisan ayah. Ucapku sedikit sinis. Kamu jangan bicara seperti itu pada ibu, Riana. Mas Yoga tidak terima dengan ucapanku. Padahal aku yakin itulah sebabnya ibu berubah pikiran. Sudahlah, Mas. Aku sudah tahu semua kebusukan kalian. Aku tidak sudi lagi kembali denganmu. Aku ingin memulai hidup baru di rumah ini. Kamu tidak akan pernah lagi aku izinkan menginjakkan kaki di sini. Ucapku dengan emosi. Kalau kalian bercerai maka rumah ini dan juga semua harta milikmu akan dibagi dengan Yoga. Itu namanya harta gono gini. Ucap ibu mertuaku. Semua harta yang aku miliki sekarang, itu atas nama ayahku. Mas Yoga tidak akan bisa menuntut apapun. Semua ini murni seutuhnya diwariskan untuk diriku seorang. Mas Yoga tidak akan mendapatkan bagian sedikitpun. Ucapku, benar dugaanku. Semuanya karena harta. Kamu ternyata keras kepala sekali ya. Ucapanmu sangat tidak sopan pada mertuamu sendiri. Ucap ibu dengan emosi padaku. Bu, lebih baik ibu bawa Mas Yoga pergi. Karena sampai kapanpun aku tidak akan pernah menerimanya kembali. Aku sudah muak dengan bujuk rayu Mas Yoga. Bahkan rasanya aku juga tidak peduli lagi dengan semua rahasia yang dia sembunyikan. Aku hanya ingin bercerai secepatnya. Setidaknya kamu kembalikan pekerjaan Yoga. Gara-gara kamu dia dipecat. Ibu masih tak tahu malu meminta itu padaku. Maaf, Bu. Aku tidak bisa memenuhi permintaan ibu. Silahkan suruh dia mencari pekerjaan di tempat yang lain. Ucapku kasar. Saat perdebatan itu terjadi, terdengar ucapan salam dari arah pintu depan yang terbuka. Aku melirik ke sumber suara. Mungkin itu pembantu dan satpam yang Amira carikan. Silahkan masuk, Pak, Bu, ucapku pada mereka. Maaf Non, kami disuruh Non Amira datang ke sini. Dia bilang Non butuh pembantu dan satpam, ucap mereka padaku. Benar,
Bu. Saya memang butuh. Mari kita bicara di dalam. Ucapku sambil mengajak mereka ke ruang keluarga. Sedangkan Mas Yoga dan Ibu masih duduk di ruang tamu. Aku segera menjelaskan pekerjaan mereka. Yang perempuan namanya Bik Inah, kira-kira berumur 45 tahun. Dia seorang janda, jadi dia bisa tinggal di rumahku. Sedangkan Satpam, dia bernama Pak Budi. Berumur kisaran 40 tahun. Dia punya keluarga tapi tinggal di kampung. Baru beberapa lama dia merantau ke kota untuk mencari pekerjaan. Kebetulan dia sekampung dengan Satpam di rumah Amira. Aku lalu menunjukkan kamar mereka masing-masing. Setelah itu, aku beranjak kembali ke ruang tamu. Dari jauh aku bisa mendengar perdebatan mereka. Dia sepertinya sudah keke ingin bercerai darimu, Yoga. Dia tidak bisa kita bujuk lagi. Ucap ibu mertuaku. Kalau dia tidak bisa kita bujuk, lalu aku harus bagaimana, Bu? Sekarang aku tidak punya pekerjaan gara-gara dia. Balas Mas Yoga. Nanti kita pikirkan cara lain untuk mendapatkan bagian harta warisan itu. Sekarang kita pergi saja dulu. Ajak ibu mertuaku. Aku lalu mendekati mereka. Lalu kembali duduk di tempat semula. Jadi, apa masih ada yang ingin kalian bicarakan? Tanyaku. Kamu jangan terlalu sombong, Riana. Mentang-mentang sudah kaya, lagakmu sungguh kelewatan. Ucap ibu mertuaku. Anak ibu yang sudah kelewatan, Bu. Dia yang sudah berbohong selama ini. Kalau ibu bisa membujuk dia untuk jujur padaku perihal rahasianya itu, aku akan memberikan apapun yang ibu inginkan. Tawarku padanya. Rahasia apa maksudmu? Ibu sepertinya heran dengan ucapanku. Sudahlah, Bu. Tidak ada rahasia apapun, dia saja yang sedang terhasut ucapan rindu. Aku tak punya rahasia apapun darinya. Mas Yoga berusaha menenangkan ibunya. Ya sudah, kita pulang saja. Ucap ibu lalu bangkit dari tempat duduknya. Saat itu, Pak Budi sudah berpakaian seperti seorang satpam. Dia hendak menuju pagar rumah. Di sana sudah ada pos satpam. Pak, coba perhatikan wajah laki-laki ini. Untuk kedepannya, jangan pernah biarkan dia masuk ke rumah ini apapun alasannya. Ucapku sambil menunjuk wajah Mas Yoga. Baik, Non. Balas Pak Budi. Mas Yoga menatapku dengan tampang memendam kemarahan. Kamu sudah kelewatan, Riana. Kamu akan menyesal sudah memperlakukan aku seperti ini. Ucapnya emosi. Ayo kita pergi, Yoga. Tahan emosimu. Ucap ibu mertuaku sambil berjalan keluar pintu rumahku. Mas Yoga mengikuti ibunya dengan penuh emosi. Pak Budi dengan cepat menutup pagar rumah sesaat setelah mobil Mas Yoga keluar dari pagar rumahku. Aku berjalan menuju dapur. Di sana sudah ada Bik Inah. Dia tengah memeriksa isi kulkas. Mungkin hendak memasak. Bik, masak gulai ikan saja ya. Di kulkas ada stok ikan yang baru aku beli. Ucapku padanya. Baik, Non. Ngomong-ngomong, selain Non Riana apa lagi yang ada di rumah ini? Tanyanya padaku. Tidak ada, Bik. Hanya ada aku. Sekarang ada Bibi dan juga Pak Budi, jawabku. Aku mendengar bel rumah berbunyi. Bibi buka pintu dulu, Non. Ucap Bik Inah. Aku hanya mengangguk, mungkin itu barang-barang belanjaanku tadi. Non, semua barangnya mau taruh di mana? Tanya Bibi padaku. Atur di dalam rumah saja dulu, Bi. Aku capek, pengen istirahat. Bibi minta tolong Pak Budi untuk nyusun barang-barangnya. Iya. Ucapku berlalu-lalu naik menuju lantai 2. Aku langsung masuk kamar. Aku capek sehari ini. Baik, Non. Jawab Bik Inah. Aku segera memasuki kamar tidurku. Hari sudah sore, tapi aku merasa kelelahan. Aku tertidur dengan pulas. Saat bangun, hari sudah maghrib. Aku gegas mandi dan sholat maghrib. Kemudian turun ke lantai 1. Di atas meja makan sudah terhidang makanan. Aku merasa lapar. Bik, bisa ambilkan aku piring dan minuman? Panggilku pada Bik Inah. Sebentar, Non. Jawab Bik Inah yang tengah membersihkan dapur. Aku mengedarkan pandangan ke penjuru rumah. Semua barang yang aku beli sudah tertata rapi.
Aku hanya perlu sedikit merubah posisi barang yang aku inginkan. Aku menikmati makanan yang Bik Inah masak. Aku suka dengan masakannya. Mulai sekarang aku tidak perlu bersusah payah memasak. Ada Bik Inah yang bisa memenuhi permintaanku.